Ya, welcome back to Onsite, tempat kita pura-pura jadi pandit FPL, pandit IPL, ngomongin tentang FPL, ngomongin tentang IPL, pokoknya semua tentang sepak bola ya. Untuk saat ini masih di Liga Inggris dulu kali ya. Oke. Itu ada di channel ini. Liga terseru ya soalnya di dunia Liga ya. terseru, betul. Dan ya mungkin dari segi entertainment terbaik. Ya. Gitu. Bukan dari segi kualitas timnya ya. Kontroversial nih. Oke, hari ini gue cuma ditemenin sama Mas Kevin doang ya. Kebetulan teman kita yang satu lagi sedang tidak bisa hadir pada hari ini. Jadi di episode hari ini kita bakal ngebahas mengenai Game Week 29. Bener gak sih 29? 29. Yes. Kan? Gue salah lupa soalnya. Game Week 29 nih. Nah, lo mau introduksi dulu gak? Apa kayak orang-orang udah kenal nih siapa Kevin dari Liga Ngobol? Gua Kevin dan subscribe YouTube kita Onsite IPL Indonesia. Yes. Dan di situ kita ada full version sama ada short ya. Betul. Yang pastinya itu bisa jadi tips-tips bagus buat kalian. Udah terbukti di game week sebelumnya. Keren ya. Analisis Havertz gua itu memang. bisa jadi penanda analisisnya nggak main-main. Oke, jadi di game week ini ini kan menarik banget, cuma ada 4 pertandingan dan hari ini kita bakal ngebahas kira-kira kalau misalkan kita pakai free hit timnya akan seperti apa nih. Kebetulan gue sama Mas Kevin dulunya pakai free hit ya. Yeah. Nah, tadi setelah kita lihat-lihat, ternyata tim kita banyak yang sama ya. jadi kita mulai aja mungkin pembahasan dari opsi kiper dulu nih. Ya. Ya. Kalau lu opsi kipernya siapa, Mas? Gua Flecken. Kipernya Oke. Brentford, Oke. satu lagi kipernya Nottingham, Sales. Gitu. Oke. Kalau gua simple menurut gua dari 4 pertandingan ini yang chance clean sheet-nya paling besar itu menurut gua Brentford. Betul. Karena lawannya cuma Burnley. Gitu ya. Walaupun kita tahu ya, pada akhirnya sulit sekali untuk mendapatkan clean sheet di Premier League. Cuman kalau bicara kans yang paling besar itu Brentford menurut gua, so gua pilih Flecken. Satu lagi yang kemungkinan akan clean sheet juga mungkin antara Nottingham Forest atau Luton. Oke. Gitu kan. So gue pilih kipernya Nottingham Sales. Gitu. Kalau untuk Fulham Spurs, West Ham Aston Villa yang kita tahu mainnya emang seperti apa, kayaknya akan lebih banjir gol sih. Ya, ada baiknya dihindari ya. Iya. Dari 4 tim itu. Kalau lu Mon, siapa kiper lu? Nah, sebenarnya tadi gue sama juga. Sebenarnya gue tuh agak sedikit ambigu karena kedua opsi gue itu ada Flecken sama ada Kaminski. Nah, kayaknya yang akan gue masukin ke starting adalah Kaminski, ya kan, kipernya Luton, gitu kan. Kenapa? Karena menurut gue Flecken posisinya memang menarik lawan Burnley ya. Burnley itu tim dengan jumlah gol paling sedikit kedua di liga musim ini. Jadi kita tahu mereka punya penyerangan yang tumpul gitu kan. Jadi opsi yang menarik untuk Flecken, tapi mereka bermain away gitu kan. Jadi itu yang menjadi consideration gue. Nah, gue yakin akan lebih banyak orang yang mirip Flecken ketimbang Kaminski. Dan karena gue melihat opsi goalkeeper nggak banyak, potensi clean sheet juga nggak gede gitu kan, gue lebih milih untuk ngambil differential. Siapa tahu Kaminski bisa membuahkan hasil gitu kan. Karena Luton itu sebenarnya di musim ini baru dapat clean sheet 2 kali, tapi dua clean sheet-nya itu berada di home. Karena kita tahu seberapa susahnya ya main di stadionnya Luton itu. Terus kemudian Nottingham Forest itu juga peringkat 16 dalam jumlah gol musim ini. Jadi mereka itu baru cetak 34 gol. Dan di away mereka itu cuma cetak 13 gol musim ini, which is itu 38% doang dari total gol mereka gitu kan. Itu sih yang menjadi consideration gue. Menurut gue ini akan menjadi pertandingan yang sulit untuk kedua tim. Tapi kalau misalkan Luton bisa menjaga pertahanan rapat, menurut gue punya Kaminski itu bisa membuahkan hasil yang baik gitu. Nah, mungkin sedikit insight ya, karena gue yakin pasti ada aja mungkin teman-teman yang nggak begitu merhatiin statistik atau data gitu. Pasti ada banyak juga yang ngelihat Vicario dari Spurs, Martinez sama Areola gitu kan, Aston Villa dan West Ham. Nah, mungkin di sini gue mau kasih sedikit insight buat kalian. Vicario itu baru dapat 4 clean sheet dalam 14 pertandingan melawan tim papan bawah. Oke. Ya kan? Itu Vicario. Walaupun di tim lawan tim papan atas baru dapat 2 clean sheet gitu. Jadi ya tetap lebih baik, tapi menurut gue clean sheet musim ini nggak worth it. Terus kemudian tapi di reverse match lawan Fulham si Vicario dapat clean sheet gitu. Tapi memang waktu itu Spurs bermain di home ya. Terus kemudian tapi problemnya dengan Vicario ya, sebelum lu lanjut ke kiper selanjutnya,
apakah lu rela mengorbankan untuk merekrut Vicario untuk mengurangi satu pemain Spurs? Betul. Yang sebenarnya ini adalah tim yang proyeksinya nih akan jadi leading nih. Lu harus paling punya banyak pemain tuh Spurs nih. Iya. Di game week 29 ini. Gitu kan. 3 ya udah Gamblingnya. pasti Iya, ya. iya. Bener. Jadi ya itu sih, kalau misalkan kalian pakai Vicario ya lu bakal ngorbanin satu spot yang mungkin bisa dapet assist, bisa dapet gol gitu kan. Menarik ya. Gue juga nggak kepikiran tuh tadi insight itu kan. Dan satu lagi, Vicario itu baru dapat 1 clean sheet dalam 10 pertandingan terakhir. Jadi form defensifnya juga lagi nggak bagus gitu kan. Kita tahu juga Ange Postecoglou mainnya kayak gimana kan. Iya. All out attack lah. Dan Aston Villa sama West Ham ini menarik, pertandingan menarik karena dua-duanya menurut gue ini a must win match bagi kedua tim ya. Aston Villa mereka harus memperbesar gap dari Spurs gitu kan. Sementara West Ham juga dikejar sama Newcastle, dikejar sama Brighton, dikejar sama Wolves. Jadi kalau West Ham kalah itu ada kemungkinan dia drop dari 7 ke 10. Gitu kan. Jadi dua-duanya harus menang. Dan dalam 6 ya kalau nggak salah, dalam 8 match terakhir antara kedua tim baru ada 1 kali clean sheet. Jadi udah pasti ini pertandingan yang akan banyak golnya gitu. Nah, kalau defense-nya sebenarnya menarik. Cuman kalau gue pribadi, gue taruh 3 pemain. Yang pertama Pedro Porro, 8 assist, 6 clean sheet dalam 24 match musim ini. Terus kemudian dia kembali lagi ya, dia melawan Fulham itu baru cetak 40 gol musim ini, dan dia itu peringkat ke-14 dalam jumlah gol terbanyak gitu kan. Jadi ya bukan tim dengan attacking output terbesar. Terus kemudian opsi keduanya, maksudnya second playernya itu gue ada Alfie Doughty. Akhirnya gue menaruh Doughty di tim gue. Setelah gue bilang selama ini Doughty nggak worth it, akhirnya gue masukin dia ke tim gue karena dia bermain di home melawan Brentford. Gue tidak mengharapkan clean sheet, tapi kalau berbicara statistik 100% clean sheetnya Luton ada di home walaupun cuma 2, ya kan? Ya itu ya something to look at lah dari Luton. Terus kemudian ya musim ini 1 gol 9 assist ya dari Doughty. Memang attacking return-nya yang kita cari dari Doughty. Pemain ketiga yang ada di tim gue akan bermain dengan 3 back. Itu ada Koval dari West Ham ya. Dia sebenarnya dalam form yang tidak baik saat ini. Terus kemudian tapi dia punya 6 assist musim ini. Dan satu-satunya alasan gue milih Koval adalah karena menurut gue sama seperti opsi kiper, opsi defense di game week ini tuh sangat terbatas. Jadi ketimbang gue mencari pemain yang mungkin bisa ngepoin, mungkin enggak, tapi sama dengan orang lain, gue mendingan ngambil opsi yang berbeda gitu. Jadi di sini strategi gue adalah differential pick. Itu sih kalau dari gue. Kalau dari lu gimana Mas? Lu berapa back? Pastinya 3 back. 3 back, oke. Gitu. Cuman emang gue belum memutuskan nih siapa yang 3 yang akan jadi starting. Gitu. Back gue ada Pedro Porro, sama Mon kita Doughty sama. Sama ya. Iya. Cuman perbedaannya gue tuh ada Matty Cash, ada Toffolo, backnya Nottingham, sama Roerslev nih. Nah, yang menarik sebenarnya Roerslev nih. Karena Roerslev ini sebenarnya adalah center back kanan kan. Yeah. Cuman beberapa pertandingan terakhir dia dimajuin untuk tampil sebagai wingback di gelandang. So menurut gua dia punya kans yang bagus gitu untuk bisa deliver point lah yang lebih dari back-back lainnya. Dan kalau gue sih so far gue akan mainin sepertinya Pedro Porro, Doughty dan juga Roerslev. Menarik. Jadi ya sebenarnya Roerslev ini juga menjadi differential pick ya, karena gue yakin banyak orang yang ngelihat. Orang-orang pasti milihnya Reguilon nih. Ya. Tapi Reguilon flag kuning. Ya, tapi pelatihnya udah bikin statement nih. Kalau dia pasti main. Dia available lah untuk laga melawan Luton. Melawan Burnley, sorry. Yang menarik dari opsi yang lu masukin sebenarnya Matty Cash. Kenapa lu masukin Matty Cash, Mas? Sebenarnya gue ngelihat West Ham ini kan lagi out of perform banget ya. Betul. Penyerangannya juga gue lihat acak adut gitu. Lawan Burnley juga dapat 2 gol yang menurut gue bukan dari hasil skema yang bagus. So menurut gue Aston Villa lebih diunggulkan nih di laga kali ini. Matty Cash itu adalah pilihan yang paling aman karena mengingat kalau di center back itu Villa punya beberapa opsi.
Carlos yang udah sembuh, Iya. ada Pau Torres dan juga ada Konza. Iya, Konsa. Gitu. Sementara di sisi kiri yang beberapa game week terakhir reguler diisi oleh Moreno, Iya. itu juga Ada Digne akan juga. compete karena Dine juga udah sembuh. Gitu. Oke. So Matty Cash menjadi pilihan yang paling aman walaupun kayaknya nggak akan gua mainin juga sih. Oke, ya. Menarik sih itu pick Matty Cash karena emang Matty Cash ini dia formnya lagi jelek sih. Ya, Iya, itu iya. yang gue juga sebenarnya sempat mikir gitu kan, apakah Matty Cash menjadi opsi yang bisa gue masukin, tapi kemudian gue nggak masukin Matty Cash gitu. Akhirnya yang gue masukin malah Digne ke bench Oke. gitu. Cuman ya sebenarnya bener juga sih yang lo bilang ya, kompetisi dengan Alex Moreno. Cuman menurut gue kalau misalkan Emery mau coba main aman, dia akan masukin Digne. Kalau dia akan main lebih agresif, dia akan masukin Moreno gitu. Dan menurut gua approach-nya dia akan lebih agresif. Jadi kayaknya akan Moreno yang masuk. Iya. Oke, sekarang mungkin kita masuk ke midfielder nih, Mas. Ya. 5 Ini menarik nih. atau 4 midfielder? Nah ini sih, gue belum make decision Belum juga. make decision, oke. Karena ini squad gue masih draft 1 ya. Oke. Kalau ibaratnya Draft skenario film tuh. Gitu sih. Gue antara 4 atau 5 gue belum make decision. Kalau lu, Mon? Lu 4 atau 5? Gua 5 sih, kemungkinan besar 5. Kalau Oke. gua nggak berubah pikiran last minute ya. Iya. Dan sebenarnya kenapa gue milih 5 itu karena ada satu differential pick yang tadinya gue kira differential pick tapi ternyata sama lu. Nggak different banget Iya, ternyata ya. jadi saya nggak beda-beda banget ternyata ya. Iya. Oke, mungkin mulai dari 2 pemain yang kayaknya harus kudu mesti ada di semua tim free hit ya untuk game week 29 ini. Son sama Madison, apa prediksi lu, Mas? Ya kalau Son ya udah pasti gitu, dan semua orang juga pasti akan ngaptenin dia. Iya. Gitu gue yakin. Yang gue suka dari Son, dia ini selain emang goal getter handal gitu ya, dia ini pemain yang gak egois. Jadi ketika teman-temannya nih punya chance yang lebih besar untuk ngegolin, kayak kemarin Brandon Johnson, pas sama dia di passing. Dan itu lebih sering jadi deliver point tuh. Iya. Dan potensi bonus poinnya gede. Ketimbang pemain-pemain yang maruk gitu. Iya. Tahu gak sih yang nggak dioper gitu malah nggak masuk kayak gitu-gitu kan? Kayak Richarlison gitu. Iya. Betul sekali. Dan kalau Madison ini sebenarnya gue belum 100% yakin juga, Oke. karena gue sedang mempertimbangkan Brandon Johnson dan Kulusevski juga, yang emang keduanya main cukup eksplosif gitu di beberapa game week terakhir. So ya tapi kita tahulah kapasitas Madison seperti apa gitu. Kalau gue berubah pikiran di menit-menit akhir, mungkin paling gue akan menggantinya dengan Kulusevski atau Brandon Johnson sih. Oke. Sebenarnya gue juga tadinya sempet leaning towards Kulusevski. Personally cuman karena ketika gue melihat Kulusevski main, menurut gue dia pemain yang bisa punya impact besar di timnya gitu, di Spurs gitu kan. Cuman yang menjadi pertimbangan gue adalah situasi dengan Timo Werner dan Richarlison. Oke. Yang dimana menurut gue dua posisi yang paling aman selain Son ya, yaitu Madison. Karena Madison itu beda gitu, dia creative playmaker gitu kan. Sementara menurut gue di antara semua pemain itu nggak ada yang pure creative playmaker. Betul. Gitu kan. Jadi menurut gue posisi yang sudah pasti akan di start adalah dua pemain itu. Tapi emang ya kembali lagi ya, Son sama Madison sudah pasti mungkin kayak 90% ada di semua tim. Jadi ya ini kalian akan poinnya ya akan sama-sama aja sama orang lain gitu kan. Tapi ngomongin mengenai safe pick ya ini kurang lebih safe picknya gitu. Betul. Dan Madison ini dalam 5 game terakhir 22 poin. Son dalam 4 game terakhir 30 poin ya. Terus kemudian dalam 5 game terakhir Fulham baru dapat 1 clean sheet. Ya. Jadi menarik untuk kita melihat bagaimana itu akan dihadang oleh penyerang-penyerang Spurs. Tapi Spurs juga bisa dibilang gimana ya? Bukan menghadapi tim dengan pertahanan yang lemah. Karena dari segi pertahanan, dari segi goals conceded ya, Fulham itu peringkat 8 di Premier League. Jadi ini menarik untuk kita tonton di pertandingan ini, apakah memang kedua pick ini bisa membuahkan hasil gitu. Nah, nextnya gue masukin Bowen. Lo ada Bowen juga, Mas? Ada, Oke. pasti. Kenapa lu masukin Bowen? Ya udah jelas ini gelandang rasa striker Ya. yang pertama. Deployment-nya juga sering sentral ya. Iya. Bowen.
mainnya juga di sentral. So ya ini emang udah harus lu punya juga sih menurut gua. Son, Madison dan Bowen itu tiga yang menurut gua akan paling banyak di pick di free hit kali ini. Nah, cuman Bowen itu gue bukan ngomongin Bowen spesifik, tapi West Ham. 3 match terakhir oke, bisa dibilang resultnya cukup oke ya. Tapi 3 game sebelum itu mereka nggak mencetak gol sama sekali. Jadi di sini tuh gue agak meragukan kapasitas mereka untuk menciptakan peluang. Terutama walaupun ini kayak kecil juga sih kemungkinan, tapi if Kudus gak dimainin atau misalkan Kudus cedera gitu kan. Karena kita bisa melihat betapa influensialnya Kudus di tim ini selain Bowen gitu kan. Kalau Bowen mungkin direct outputnya ada, tapi kalau Kudus tuh lebih ke breaking up play, terus ngasih umpan-umpan terobosan gitu. Jadi gue nggak tahu apakah Bowen ini must have, terutama ketika melawan Aston Villa gitu. Tapi tetap gue masukin karena ya dalam 3 match terakhir 3 gol dan 1 assist ya. Terus kemudian ini sepertinya match yang dimana kedua tim akan bermain sangat menyerang. Terus dia juga di West Ham ya penyumbang gol contribution terbanyak ya musim ini. Dan yang kayak tadi lu bilang dia bermain secara sentral. Gue personally keyakinan gue terhadap Bowen di tim gue mungkin sekitar 80%. Oke. Gue pengen ngambil resiko lebih nih mungkin untuk berpindah ke Bailey atau berpindah ke Andreas Pereira. Oke, menarik. Itu opsi yang gue lagi pikirin gitu. Menarik. Selain Bowen, selain Son, selain Madison, lo ada siapa lagi, Mas? Oke, gue juga mau bahas soal Bowen dulu sedikit, gitu ya. Menariknya, gitu, kalau kita ngelihat back to-nya si Villa gitu ya, duet center back-nya itu kan gede-gede ya. Antara Pau Torres, Konsa, terus sama si Carlos ya. gitu. Carlos bek banget Carlos. Iya. Kang pukul kan. Serem anjir. Gitu. Ini seringkali kesulitan ngelawan winger-winger yang cepet, yang punya teknik bagus dan skillful. Itulah yang terjadi dengan Son. Gitu ya. Dia bisa mengobrak-abrik dan itu kelihatan keteteran banget tuh. Back-nya Villa. Menurut gua capability Son dan Bowen ini serupa. Ini sama-sama winger yang di-convert untuk menjadi striker. So, chance kenapa masukin Bowen itu penting karena menurut gua dia bisa mengobrak-abrik pertahanan Villa yang mostly sering keteteran kalau menghadapi pemain-pemain yang lincah nih. Iya. Mereka lebih fisikal ya mainnya. Iya. Oke. Nah, kalau gua tuh sebenarnya satu hal yang menarik, Mon. Gitu ya. Di squad gue sekarang gue masukin Douglas Luiz. Oke. Gitu. Tapi gue juga seperti yang lu bilang tadi, gue tertarik Leon Bailey juga. Oke. Dan coba kita comparison antara Bailey dan juga Luiz ya. Yang mau gue state adalah pertama, dua kata yang paling pas menggambarkan Aston Villa adalah jago kandang. Iya. Gitu. Impresif banget di kandang, tapi away itu nggak begitu bagus. Gitu. Ini Aston Villa ya. Dan Bailey sama Douglas Luiz ini pilihan yang 11-12 sebenarnya. Bailey mencetak 8 gol, 9 assist. Douglas Luiz 9 gol, 5 assist. Menariknya, dari 9 gol Douglas Luiz semuanya diciptakan di kandang. Gitu. Ini pemain agak melempem kalau away nih. Gitu. Dia cuman mencatatkan 3 assist aja nih kalau away. Sepanjang musim sejauh ini. Jadi nggak sekontributif itu ya kalau away ya? Yes. Sedangkan kalau Bailey ini lebih kontributif kalau away. Dengan sumbangan 2 gol, 2 assist. Gitu ya. Tapi permasalahan dengan Bailey itu adalah menit bermainnya. Dia sering banget ketika babak pertama nggak perform, babak kedua pasti diganti sama Emery. Gitu. Sedangkan Douglas Luiz emang opsi yang paling aman. Chance-nya besar banget kalau nggak cedera dia main 90 menit dan juga on penalty. Gitu. So, jadi Douglas Luiz ini menurut gua pilihan yang paling safe kalau lu pengen nyari yang secure. Tapi kalau lu pengen differential pick, itu Bailey jadi opsi yang bagus. Dan Douglas Luiz ini bukan cuma ngambil penalti doang ya, dia set piece taker gitu ya. Jadi ada potensi untuk dapat assist dari corner ya? Corner gua nggak tahu deh. Corner karena mereka ada D-nya juga. Oh, corner enggak setahu gua. Douglas Luiz tapi masuk ke kotak penalti. Iya. Cuman yang menarik dari Douglas Luiz sebenarnya bukan dari Douglas Luiznya sendiri. Yang menarik dari Douglas Luiz adalah musuhnya, West Ham.
West Ham ini adalah tim dengan jumlah penalti conceded terbanyak Nah, di musim ya. ini. Jadi gue melihat karena dua-duanya tim sama-sama menyerang, ya kan, gue melihat ada banyak pergerakan di box, ada kemungkinan untuk dapat penalti, dan kita ngelihat 5 penalti terakhir Aston Villa di semua, maksudnya di liga, di luar liga, ya diambil sama Douglas Luiz gitu kan. Jadi menurut gue Douglas Luiz menjadi opsi yang baik dalam 5 game juga, 5 game terakhir 31 poin ya. Jadi tapi ya kembali lagi, kenapa gue mengconsider Leon Bailey, karena menurut gue melawan tim seperti West Ham di mana dua-duanya menyerang dan mereka pasti menggunakan counter attack, ya kan, Leon Bailey ini pasti akan berguna banget gitu di penyerangan Aston Villa untuk ngambil buangan bola jauh. Dia mungkin akan bermain ke dekat corner, mungkin bisa crossing ke Watkins atau dia bisa nusuk ke dalam. Jadi itu yang menjadi consideration gue. Tapi saat ini gue masih tetap di Douglas Luiz. Ya, sama sih gue juga lebih condong ke Douglas Luiz. Kayaknya lebih aman ya. Lebih aman, lebih safe. Ada lagi nggak Mas? Oke, nah yang menarik gelandang pembeda nih. Oke. Gitu ya. Gelandang pembeda gitu ya. Ini ada banyak banget opsi gitu. Yang pastinya lu semua akan bingung, tapi gue coba kasih pencerahan. Ada Iwobi, Elanga, Barkley, James Ward-Prowse, Kudus, dan juga Paketa nih. Ya. So, opsinya banyak banget gitu ya. Gua udah menganalisis gitu dari goal, assist, XG involvement. Karena ini menurut gua penting karena mereka adalah seorang gelandang dan juga FPL point. Ya. Kita bicara dari FPL point dulu ya. Outputnya gitu ya. Yang paling bagus itu menariknya terhitung sejak game week 25 itu adalah Iwobi. Rataannya dia 6 poin. Oke. Gitu. 6 poin per match ya berarti ya? Iya. Kedua terbaik itu adalah Paketa, oke. surprisingly. Tapi dia cuma terhitung since game week 26 yang dia baru comeback, bukan 25 ya. Dia itu mencatatkan poin 3,3 rataannya. Oke. Ketiga adalah Kudus 3,25 gitu. Lalu ada Barkley 2,8, Elanga 2,75 dan terakhir James Ward-Prowse 2,5. Oke. So, Iwobi unggul dalam hal ini. Gitu ya. Terus kita bicara XG gitu ya. Ini XG-nya gelandang ini emang kecil-kecil banget. Gitu. Tapi kalau gua persingkat kalau soal XG sebenarnya Paketa itu paling leading nih dengan 0,8 poin. Gitu. Sementara si Iwobi nih itu 0,2. Oke. Nah, jadi range-nya cukup jauh nih untuk peluang mencetak gol. Gitu ya. Sementara XG involvement itu yang tertinggi itu adalah 2 yang sama, Elanga dan Paketa. Involvement ini berarti ini pemain punya kans yang besar dalam mencetak gol ataupun assist gitu maksudnya kalau ada yang belum paham. Sama-sama di 0,5. Tapi Iwobi nggak jauh, itu di 0,4. Sisanya ya 0,1 yang lain jauh gitu ya. Soal gol, ini yang paling kontributif adalah Iwobi. Dia sudah mencetak 2 gol gitu ya di 3 game week terakhir. Terus juga ada Barkley, disusul Barkley 1 gol dan Paketa 1 gol. Sementara untuk assist itu ada Elanga 1 assist, James Ward-Prowse 1 assist dan Kudus 2 assist. Kudus unggul dalam hal ini. So, kalau kesimpulan gua dari melihat rataan yang tadi, Iwobi menurut gua jadi a good differential pick. Performnya emang lagi bagus. Cuman kendalanya ini adalah kerap kali Iwobi ini bergantian bermain dengan Willian. Iya. Gitu sih. How do you think? Gua juga sebenarnya masukin Iwobi ke tim gue, ya kan. Gua memang nggak ngelihat statsnya sedalam itu, tapi yang menarik buat gua adalah dalam 4 game terakhir dia mengumpulkan 24 poin dan dari 4 game itu dia mengumpulkan 2 full bonus poin. Itu menarik banget buat gua untuk seorang midfielder di tim seperti Fulham. Dan ketika kita melihat Iwobi bermain melawan Spurs gitu kan. Iwobi ini bukan pemain dengan pace paling banyak gitu, enggak. Dia bukan pemain seperti itu, tapi dia punya kemampuan untuk keluar dari situasi-situasi ketat. Itu yang pertama. Dan yang kedua,
pasti akan bisa memanfaatkan highline yang akan dimainkan oleh Spurs. Betul. Ketimbang dengan mungkin opsi-opsi midfield yang lain. Apalagi fullback Spurs, kita tahu majunya kayak apaan kan, ugal-ugalan kan. Betul. Yang bilang Jurgen Klopp fullback yang maju, ini lebih maju lagi. Percayalah. Nah, itu yang kemudian membuat gue sepertinya akan memilih Alex Iwobi gitu kan, karena menurut gue dia mungkin ada kesempatan untuk diputar dengan Willian. Tapi kalau misalkan kita lihat dari ini, ngomongin dari 4 match terakhir di 2 kali dia bermain full, dia selalu cetak gol. Dan itu mungkin akan menjadi sesuatu yang perlu dikonsider ya. Apakah dia akan di keep 90 menit with that in mind dalam 4 game terakhir. Dan kayaknya gue akan mengambil resiko di Iwobi. Tapi gue mungkin akan cek ombak juga ya, sambil lihat. Kita kan bisa ngelihat nih, kalian bisa ngeliat di Google segala macam tentang transfer trend. Kalau transfer trendnya Iwobi naik dan cukup besar, gue akan ganti Iwobi. Gue mungkin akan beralih ke Andreas Pereira yang mengumpulkan poin paling banyak untuk Fulham di musim ini. Itu yang menjadi consideration gue. Oke, so far sampai dengan kita tag ini tanggal 14 Maret ya, jam 11, kepemilikan Iwobi itu 1%. Masih sedikit. Itu menarik banget. Oke, itu betul tadi ya kurang lebih midfieldnya. Nah sekarang opsi di depan yang kayaknya akan sangat membosankan ya untuk pemain-pemain yang taruh di sini ya. Gue mungkin akan start dulu. Gue akan breeze through 2 pemain karena menurut gue nggak begitu pengen jelasin, karena bagi gue ya ini semua orang udah pasti tahu gitu ya. Yang proven pertama option ada lah ya. Ollie Watkins ya, 57 poin dalam 6 game terakhir. Mau itu lawannya siapapun ya, walaupun away ya gue tetap mainin Ollie Watkins ya. Terus kemudian opsi yang kedua, jadi gue akan bermain dengan 3-5-2. Jadi hanya 2 striker. Opsi yang kedua Ivan Toney. Ivan Toney memang cuma dapat 13 poin dalam 5 game terakhir, tapi perlu di note di dalam 5 game terakhir ini dia melawan Arsenal, Chelsea, Manchester City dan Liverpool. Iya, sulit. Jadi kualitasnya Toney itu tidak pernah bisa dipungkiri. Gue yakin di match-match yang mungkin lebih less intensity dia akan bisa thrive. Dan bahkan dia juga ngegolin lawan Liverpool ya. Dan lu nonton nggak pas lawan Arsenal? Nggak, gue nggak nonton. Yang dia tendangan pakai kaki bagian luar tuh. Oh iya, itu keren banget. Itu kalau gol sih itu itu tanda dia emang striker berkelas sih. Itu Ramsdale udah panik minta ampun. Iya. Gila tuh emang. Oke, dan ya kembali lagi ya, Burnley tim dengan jumlah kebobolan kedua terbanyak di musim ini, jadi opportunity untuk Toney. Itu aja sih kayaknya kalau dari gue untuk striker. Untuk lu gimana, Mas? Sama kalau gua. Ya. 2 striker juga? Iya, Watkins, Toney. Nah, tapi gue ada chance untuk mainin 3-4-3 nih. Oke, menarik. Siapa striker ketiganya? Karena ada satu sosok yang membuat gue kepincut gitu ya. Dia adalah Muniz. Rodrigo Muniz, oke. Strikernya Fulham. Gitu ya. Opsi striker ketiga ini sebenarnya jadi pertarungan antara Muniz, Morris, dan Fofana. Gitu menurut gue. Fofana Burnley. David Fofananya Burnley. Oke. Yang nyetak gol kemarin di kandangnya West Ham. Gitu ya. Gua menganalisis dari segi shot inside the box, big chance, XG dan juga FPL point gitu ya. Shot inside the box Muniz itu 4,29 per laga loh. 4,29. Ini since game week 23. Konsisten selalu setiap itu banyak banget ya. Itu rataan. Itu banyak banget loh. Itu banyak banget. Itu banyak banget. Itu yang buat gua menarik. Sedangkan Morris hanya 1,88 dan Fofana 1,6. Oke. Terus big chance-nya nih. Big chance-nya Muniz itu 0,89. Morris itu 0,68, Fofana itu 0,52. Bisa dikatakan big chance-nya hampir 1. Iya. Muniz dapat 1 peluang besar di setiap gamenya. Expected goal-nya si Muniz ini 0,47. Menariknya untuk expected goal Morris lebih bagus 0,51. Karena kita tahu Morris banyak banget dapat peluang-peluang depan gawang tapi nggak gol yang kemarin-kemarin. Terus kalau Fofana 0,36. FPL poinnya ini yang gila banget sih. Muniz ini sejak game week 23 mencatatkan rataan 7,87 poin per game. Berbanding Morris yang 6 poin dan juga Fofana yang 4 poin. Itu gila sih. So itu yang membuat gua mungkin akan memakai 3-4-3 dengan striker depan Watkins, terus Toney, sama satu lagi adalah Muniz.
Muniz. Oke, menarik ya. Oke, kayaknya sih itu aja. Tapi kembali lagi ya, rekomendasi kita memang untuk pakai free hit di game week 29 ini karena cuma dapat 4 pertandingan gitu. Jangan sampai lu ketinggalan di liga-liga lu. Karena nyimperin chip untuk game week 37 yang mungkin lu bisa pakai triple captain, bisa pakai bench boost gitu kan. Jadi masih ada opsi-opsi lain. Tapi terlepas dari itu, coba kasih tahu tim lu kayak gimana di kolom komentar dan kasih tahu plan lu, apakah lu akan pakai free hit atau enggak. Itu aja dari kita. Thank you. See you on the next episode. Thank you.